Halo semuanya, selamat datang lagi di Ato Podcast, tempat di mana kita ngobrol santai tapi berbobot soal dunia trading, terkhusus trading oil. Hari ini saya tidak sendirian, ada seorang tamu spesial yang sudah pasti kalian kenal. Om GF. Oke, Om GF, seorang trader profesional dan sudah berpengalaman. Apa kabar Om GF? Alhamdulillah baik Lea. Semua. Alhamdulillah, harus baik terus ya Om ya. Om Gaf, hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang mungkin, banyak orang yang bertanya-tanya, judulnya "Disiplin Para Trader Hanyalah Hoaks". Iya. Tema ini diangkat, dari salah satu tulisan Om GF yang viral nih. Selama ini kan banyak yang bilang disiplin itu kunci sukses trading, tapi pertanyaannya, apakah benar semua trader disiplin itu sukses atau jangan-jangan disiplin cuman slogan kosong kalau tidak didukung aturan yang kuat? Jangan dijawab dulu, tahan gitu. Nah, jadi teman-teman siap-siap karena di episode kali ini kita bakal bongkar nih mitos disiplin dalam trading. Plus kasih solusi realistis yang bisa kalian terapkan langsung. Langsung saja kita serbu Om GF dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah membaca artikel ini, yang sudah membaca artikel Om GF. Sudah siap pusing Om GF? Selalu siap ya. Selalu siap, harus selalu siap. Om GF, banyak yang bilang disiplin adalah segalanya dalam trading. Tapi sebenarnya apa sih batasan dan konteks dari disiplin itu sendiri? Bagaimana membedakan antara disiplin yang efektif dan sekedar rutinitas kosong? Oke. Sebelumnya ini ya Lea, memang trader ini cenderung selalu mengatakan ya, bahwa saya loss karena saya tidak disiplin, atau orang orang tidak akan pernah bisa profit konsisten kalau dia tidak disiplin. Iya. Kalau dalam pandangan saya setujulah dengan hal itu, tetapi mungkin ada hal kajian yang harus lebih dalam tentang kedisiplinan kita sebagai seorang trader ya. Yang pertama, ketika kita berbicara kedisiplinan, sebenarnya apa sih yang harus didisiplinkan? Terlalu kompleks menurut saya pertanyaan ini untuk dengan jawaban yang semua trader pasti sudah beragam jawabannya. Kalau ketika kita mau disiplin, apa yang harus kita disiplinkan? Benar nggak? Nah, maka sebelum kita berbicara kedisiplinan, maka ada hal lain yang harus kita kaji dulu ya. Apa yang harus disiplinkan? Nah, kedisiplinan ini muncul berarti karena adanya rule. Orang yang punya rule, ya, atau saya katakan rule baku. Saya selalu katakan ya, bahwa seorang trader profesional ya, yang sudah sukses di trading ya, harusnya punya rule baku. Rule baku itu yang bagaimana lah ya? Rule baku itu adalah produknya udah jelas. Sama nih kayak saya dulu ya kan. Saya di antara saya trading itu ya kan, saya sudah ketemu sebenarnya produk mana nih yang paling sering bikin saya profit. Yang mana yang paling buat saya nyaman ya kan. Udah ketemu itu ya kan. Nah, kemudian pasti juga udah ketemu kita dari semua banyaknya indikator yang kita gunakan, yang mana sih yang paling kita sukai, yang paling kita kuasai, pasti udah ketemu. Saya pun demikian juga. Nah, kemudian strategi apa sebenarnya yang paling saya suka nih, yang sesuai dengan style saya? Sesuai dengan bukan hanya sesuai dengan style sebenarnya, tetapi ya memang nyaman dan hasilnya bagus gitu kan. Akurasinya bagus gitu kan. Nah, setelah kemudian saya menemukan 3 hal ini, maka hal lain yang harus saya lakukan adalah bagaimana kemudian meracik sebuah strategi yang baku. Produknya, indikatornya, strateginya udah ketemu. Sekarang rule bakunya bagaimana? Rule open posisinya gimana? Rule opennya gimana nih? Oh, kalau begini maka saya open posisi. Kalau begini saya close posisi. Jadi rule open dan close-nya itu harusnya kita harus sudah punya. Nah, kemudian manajemen risiko apa yang kita gunakan? Harusnya sudah pasti. Nah, rule baku inilah kemudian yang dapat mengukur kedisiplinan kita. Kita sudah punya rule baku nih. Rule opennya udah, rule close-nya udah, indikatornya udah, produknya udah, style-nya apa nih? Day trade misalnya. Kalau day trade ya berarti 1 kali 24 jam dong. Itu kan rule tuh. Kemudian kalau swing ya jelas panjang dia. Kalau scalper berarti ya scalping ya harus jelas bahwa jangka pendek dalam keadaan profit ataupun loss. Jangan asal biru close ya kan. Ya, tapi asal merah nggak close ya kan gitu. Jadi semua harus kita rumuskan dengan pasti ya kan. Atau saya katakan sering saya sebut rule baku. Nah, ketika kita sudah punya rule baku, barulah kita baru bisa berbicara disiplin. Paham ya maksud saya? Karena rule baku ya, kedisiplinan tanpa rule baku, maka itu kayak omong kosong aja lah ya. Maka terlalu kompleks yang mau kita bahas, apa yang mau kita disiplinkan, sementara kita nggak punya rule. Jadi rule baku itu adalah merupakan hal yang paling penting lah menurut saya untuk, sebagai seorang trader, itu ya. Kemudian, tanpa rule baku disiplin hanyalah ilusi, itu yang OKF katakan ya.
Tapi di sisi lain, trader sering terpancing emosinya meskipun sudah punya aturan. Apa sih Om langkah konkret yang bisa dilakukan untuk memastikan rule ini benar-benar diikuti bukan malah dilanggar? Oke, efektivitas yang paling penting. Jadi rule baku itu akan memunculkan, efektivitas, akan memunculkan pengujian. Dari pengujian itu hasilnya akan menimbulkan keyakinan, kan begitu. Jadi ketika kita sudah punya rule baku, maka otomatis kan kita bisa menguji seberapa efektif rule baku kita ini untuk, bertahan di segala kondisi market. Nah, ketika kita sudah melihat bahwa efektivitas ini memang betul-betul bagus, aman, loh kita sudah tahu nih ketika saya melanggar ini maka ada konsekuensi yang harus saya lakukan, bener nggak? Konsekuensinya itu muncul dari mana? Wah, udah jelas ada datanya kok dari pengujian kita ini ya. Sudah ada pengujiannya ya kan, jelas datanya bahwa ini memang ini strategi ini, bagus gitu kan. Ketika sudah ada datanya, pengujiannya udah jelas dan bagus, kalau kita masih langgar berarti ya itu tadi lagi-lagi saya katakan berarti ya kita kita sendiri tidak disiplin. Ketika kita disiplin berarti siap-siap dengan konsekuensi. Karena tadi, apa namanya, ya ada data sebenarnya yang memvalidasi bahwa memang strategi kita bagus. Ketika lakukan ini maka kita berhasil, kan gitu. Itulah ya. Selain emosi pribadi, ada juga faktor tekanan, keluarga, opini orang lain, atau berita yang mengguncang market. Bagaimana caranya seorang trader tetap fokus di, tengah semua gangguan ini? Pasti Om dia pernah lah merasakan. Iya. Makanya kan tema kita ini kan disiplin tuh hoax sebenarnya ya kan. Karena memang kita ini terlalu banyak faktor psikologis ya yang mempengaruhi kita ya kan. Kita mungkin okelah dari faktor eksternal kan bisa saja dari faktor keluarga atau mungkin yang lagi diputusin pacarnya, tentu kan akan mempengaruhi ya kan. Sama kayak kita mungkin ribut dengan istri, ya kan, itu juga akan itu faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi psikologis kita kapan pun. Betul. Di satu sisi mungkin kemarin-kemarin kita disiplin, Iya. tapi karena psikologis kita ini nggak apa, lagi nggak bagus ya kan, ya itu bisa saja berpengaruh. Makanya saya katakan kita tidak bisa mengukur kedisiplinan ini orang untuk jangka panjang. Makanya menurut saya ya, solusinya untuk mengatasi kedisiplinan ini ya mau nggak mau kita harus pakai membuat, rule baku, ya kan. Kemudian, membuat, logic EA. Jadi rule baku itu akan melahirkan kita bisa membuatkan logic EA ya. Logic EA itu artinya apa? Kita bisa, apa namanya, kita bisa membuat satu robot trading lah. Jadi rule bakunya tadi kita buatkan, rule baku ataupun, robot trading baru kemudian kita uji. Nah, kita uji ke belakang nih backtest kita, berhasil nggak dengan semua kondisi market yang sudah terjadi di belakang, habis itu baru kita forward test. Ya itulah solusinya kalau mau terhindar dari psikologis yang apa namanya, kalau memang benar-benar nggak bisa disiplin ya atau psikologis kita ini udah hancur apalagi teman-teman yang sudah lost di trading ya kan. Menarik banget nih, kebetulan banget nih saya mau singgung mengenai, ya. Sebelum ditanya saya jawab duluan nih. Ya, menarik banget. Kebetulan banget Om GF, nyinggung EA. Di artikel Om GF kan menuliskan bahwa EA bisa menjadi representasi dari rule baku yang menghilangkan elemen emosi. Tapi bagaimana cara seorang trader pemula, mulai membuat AI yang sesuai dengan strateginya? Dan apa resikonya jika terlalu bergantung pada AI? Ya, AI ya, oke. Sebenarnya saya pernah di posisi nggak percaya dengan AI ya. Iya. Jadi saya itu trading dari tahun 2009. Nah, saya baru melek pengujian teknologi AI itu atau expert advisor atau robot trading itu tahun 2019. Itu pun karena saya dibuka mata saya sama salah seorang teman saya yang orang IT ya, Oke. bahwa ya ya kalau memang kamu yakin dengan, strategi tradingmu, maka coba dong buatkan logic. Nanti saya bantu coding ya kan, tinggal di-coding supaya ilmiah dia kan. Nah, setelah kemudian itu akhirnya saya coba ya kan, okelah saya buatkan rule-nya segala macam. Untuk dapatkan settingan yang kita kan lakukan backtest lah ya, kita lakukan backtest, setelah kita lakukan backtest, nah di backtest ini otomatis kita enak lah ya, itulah enaknya kalau kita trading gold, forex, sama oil ya, kita bisa kembali ke masa lalu lah ya. Kita kita bisa kembali ke masa lalu, kita bisa cek nih, oh ini kondisi marketnya kecenderungan normal tahun ini. Kalau saya kan sudah punya datanya ya, kalau di oil ya. Kemudian yang trending kecenderungannya tahun ini. Kemudian yang ekstrim kecenderungannya tahun ini. Maka kita uji kita di situ. Kita backtest selamat atau enggak. Di sana nanti akan memunculkan drawdowns-nya berapa. Drawdowns itu berapa tingkat tingkat tertekannya yang paling tinggi.
Bahkan kita bisa uji di kondisi market ekstrim yang paling ekstrim ya, pergerakan oil paling ekstrim tuh di tahun berapa. Nah, kita bisa uji ke situ. Nah, selamat atau enggak? Nah, ketika itu selamat, berarti kita sudah semakin yakin nih bahwa strategi kita ini memang benar-benar, bagus ya. Nah, tapi nggak cukup dengan backtest, kita harus forward test lagi. Nah, kayak kita kan punya forward test nih hampir 2 tahun ya. Ya profitnya lumayan ya dan itu memang full full robot ya. Nah, ketika berhasil di trading manual kemudian berhasil, membuat logic EA dan backtest di 3 kondisi market normal trending ekstrim, kemudian berhasil lagi forward test dengan robot. Jadi keberhasilan kita nih banyak nih. Trading manual berhasil, backtest dengan robot berhasil, forward test dengan robot berhasil. Semakin yakin nggak kira-kira? Yakin dong. Mana mana lebih yakin, Lea? Saya hanya berhasil dengan forward test saya dengan trading manual, tapi saya nggak punya robot, atau saya berhasil trading manual, saya juga berhasil dengan robot? Sudah pasti berhasil di trading manual dan berhasil di trading robot. Nah, ya, artinya kan double keyakinan kita, Betul. ya kan? Sebenarnya trading ini kan saya selalu katakan, Lea, trader tuh nggak ada yang hebat, karena semua punya potensi loss di masa depan. Sekarang bagaimana caranya supaya kita yakin bahwa di masa depannya kita selalu selamat kan? Betul. Makanya saya katakan tadi, kalau pengujian kita udah jelas, kita punya data risetnya sudah ada, forward test trading manual kita berhasil, backtest kita juga berhasil dengan pengujian teknologi dengan robot, kemudian, forward test kita dengan robot juga berhasil, semakin yakin kita dong, ya enggak? Betul sih, Jadi betul. trader nggak usah kita berdebat mana yang terhebat, tapi bagaimana cara kita yakin. Nah, buat trader pemula, ya kan. Nah, inilah menariknya trader pemula. Nah, pilihannya kalian mau meriset sendiri atau mau belajar strateginya orang. Kalau mau belajar strateginya orang, maka pastilah seseorang itu pastikan orang ini memang sukses sukses sebagai seorang trader. Betul. Kita butuh validasi dong, verifikasi akunnya ya kan, kemudian datanya bagaimana. Kalau orang sudah mengaku sukses di trader, jadi trader, pasti harusnya sudah punya pola baku. Oke. Produknya, indikatornya, strateginya udah ketemu dong. Kalau dia mengaku sukses di trading, harusnya dia sudah punya hasil backtest. Iya. No, kondisi backtestnya jangan hanya 3 bulan, jangan hanya 6 bulan, tapi harus kondisi market normal minimal 1 tahun, kondisi market trending minimal 1 tahun, kondisi market ekstrim minimal 1 tahun. Nah, kalau dia sudah punya, bukti pengujian backtest-nya dan selamat di kondisi market itu, berarti strateginya bagus. Kemudian pastikan juga dia punya data forward test. Jadi menurut saya hari ini tidak ada satupun orang yang sukses di trading yang nggak mau punya robot trading. Ya siapa sih yang nggak mau serba otomatis kok? Bener sih. Bener nggak? Bener banget. Nah, itu saya mengatakan, saya juga dulu, Lea, bebal juga saya kan. Ah, ngapain sih kita pakai robot trading ya kan segala macam. Tapi sayangnya saya sampai di level, oh iya, pengujian dengan teknologi EA dengan membuat logic robot itu bukan buat siapa-siapa, tapi buat saya sendiri juga. Supaya saya semakin yakin bahwa apa strategi saya ini memang profitable. Diuji dengan apapun oke. Paham ya? Makanya pesan saya untuk pemula atau teman-teman yang ingin belajar trading, supaya trading ini nggak hanya asumsi. Kalau orang cuman asumsi doang kan semua orang bisa. Kalau kalian mau belajar pastikan tanya, mereka punya punya robot nggak? Mereka punya bukti backtest nggak? Mereka punya bukti forward test nggak? Syukur-syukur mereka bisa nunjukin itu. Kalau bisa nunjukin artinya kita nggak perlu meriset panjang lagi, karena meriset sendiri ini tanpa mentor, tanpa itu panjang juga lah ya, berat juga ya kan. Nah, jadi menurut saya ya itu yang harus dilakukan oleh teman-teman. Verifikasi itu siapa mentor kalian, apakah dia sudah melakukan bagaimana strategi yang dia gunakan, apakah benar-benar efektif, ada nggak bukti forward testnya, trading manualnya, ada nggak bukti backtestnya dengan pengujian teknologi EA tadi. Ada nggak pengujian, ada nggak forward test dari pengujian teknologinya. Tentu lagi-lagi saya katakan, mana lebih meyakinkan, mentor kalian berhasil dengan trading manualnya, kemudian berhasil juga dengan, trading dengan menggunakan robotnya yang lahir dari strateginya, atau hanya berhasil dengan trading manualnya. Tentu itu tadi yang seperti jawaban kamu. Kita akan lebih yakin ketika kita trading manual berhasil, trading dengan menggunakan robot yang lahir dari strategi kita juga berhasil, semakin yakin kita. Iya, benar. Nah, jadi buat trader pemula sebenarnya menurut saya ya jangan sampai nanti kalian belajar trading, ya kan, teman-teman lost nih, wah lu kurang disiplin, ya kan, lu psikologis lu yang kacau, lu MM-nya yang kacau. Sekarang ada memang orang ya yang susah, psikologis nih sudah mau bagaimanapun nggak bisa dijaga. Iya, setuju. Ya kan, kondisi kita kan beda-beda ini ya kan, lingkungan kita beda-beda, Betul. tekanan kita Setuju. beda-beda, keseharian kita beda-beda. Maka menurut saya satu-satunya cara supaya bisa disiplin ya trading dengan robot.
Tapi tentu, ya kan, tentu kita punya parameter yang jelas, bagaimana robot yang efektif, bagaimana robot yang aman, bagaimana kajian drawdown supaya lebih aman trading kita, hasil yang dihasilkan dari pengujian dengan robot tadi, ilmunya lebih detail lah ya, tapi ini bisa mempersingkat kita. Ketika teman saya jujur ya, saya akhirnya menganggap bahwa saya begitu lamanya saya belajar trading ini kenapa? Karena saya nggak tahu pengujian teknologi ini, saya nggak tahu bagaimana backtest yang efektif, ya kan. Padahal ini fasilitas, dengan trading forex, gold, oil itu fasilitas yang bisa dimanfaatkan gitu loh. Nah, jadi menurut saya salah satu penyebab kenapa banyak orang yang rugi di forex, di gold, ya mereka nggak memanfaatkan fasilitas ini tadi. Bisa kita buat expert advisor, kemudian kita bisa backtest di segala kondisi market di belakang, baru kemudian kita lanjut forward test-nya. Nah, berhasil forward test dengan trading manual dan berhasil forward test dengan robot, tentu keyakinan kita akan semakin meningkat. Oke, jadi itu tadi parameter Om GF untuk mengevaluasi apakah sebuah AI layak digunakan dalam jangka panjang. Betul, ya itu backtest-nya harus jelas, forward test-nya harus jelas, ya kan. Jadi banyaknya, trader di luar sana saat membuat AI itu kenapa tidak berhasil dan justru akhirnya menghancurkan karena forward test-nya tidak jelas, back test-nya tidak jelas. Betul, mereka backtest mungkin cuman 1 bulan, 2 bulan, ya kan. Kemudian mereka nggak komprehensif ya, nggak dalam lah. Kalau saya bilang ya kita harus backtest di kondisi market normal minimal 1 tahun, kondisi market trending minimal 1 tahun, kondisi market ekstrim pun demikian. Cuman yang menjadi persoalan sekarang adalah teman-teman tahu nggak di mana kondisi market normal itu, tahun berapa? Kemudian trending tuh tahun berapa, ekstrim itu tahun berapa? Nah, kalian punya nggak? Kalau saya sudah punya. Jadi parameter saya, pengujian saya sampai di situ. Bahkan backtest saya panjang lah ya, bertahun-tahun tuh, dari 2015 saja saya sudah ada backtest dan itu nggak MC, modal utama sudah di situ. Makanya kan wajar ketika forward test saya 1 tahun 9 bulan kita tanpa top up loh ya, Wah. dan itu algonya 100% dan itu bisa digunakan di semua broker. Artinya real ada, filenya ada ya kan. Jadi artinya apa yang ingin saya sampaikan, artinya saya memang kalau mau profit besar ya profitnya lumayan lah 317% kalau nggak salah sampai detik ini ya, per hari ini 317% bayangin tanpa top up. Wow. Ya 1 tahun 9 bulan dengan profit 317% tanpa top up, ya kemudian algonya 100% berarti ini nggak ada intervensi ya, jadi full EA, kemudian nggak perlu settingan lagi segala macam, pokoknya langsung running aja lah ya, kemudian reliability-nya 4 bar. Nah, ini adalah parameter, memang profitnya kalau mau dibandingkan memang nggak bisa nggak 1000%, tapi aman karena menurut saya itu tanpa top up saya, dan saya setting seaman mungkin. Bisa nggak kalau saya mau setting itu profitnya lebih besar? Bisa lah ya, tapi siap top up nggak? Nah, jadi saya gunakan sendiri EA-nya, ya saya carilah yang teraman dong. Menurut saya kalau ada potensi top up meskipun besar, kita was-was trading-nya ya kan. Jadi saya membuat robot itu bukan buat siapa-siapa, tapi buat saya sendiri. Supaya semakin aman saya, semakin tenang saya ya kan. Nah, kemudian saya ada pengujian, backtest-nya dalam, kemudian forward test-nya juga berjalan dengan baik, apalagi yang saya lakukan ya? Saya tinggal trading dengan dana besar. Nah, kalau sudah trading dengan dana besar kan kita nggak perlu kuantitas, tapi kualitas. Sekali trading kita profit 20.000, $30.000, ya aman dong. Yang penting aman kan. Dana besar nggak tentu untuk sampai ke dana besar saya juga nggak langsung trading dana besar lah ya. Saya berani trading di, robot saya ya di atas $100.000 itu setelah apa? Setelah 1 tahun jalan forward test-nya lah ya. Back test-nya udah bagus nih lah ya. Tapi saya nggak mau langsung, nggak mungkin saya langsung trading langsung dana besar kan, forward test ya, real test-nya ya, itu 1 tahun ya, setelah 1 tahun profit lebih dari 100%, baru saya berani top up dengan dana besar. Ya namanya kita butuh keyakinan meskipun backtest kita udah bagus ya kan, forward test harus kita uji lagi. Ini yang dikatakan membangun keyakinan dari bawah, pelan-pelan kita yakin, kan kita yakin, baik trading manual maupun trading dengan robot pun demikian juga. Gitu lah ya. Seru banget diskusi kita hari ini, ternyata disiplin itu tidak cukup kalau kita tidak punya rule baku yang jelas. Jadi teman-teman trader di luar sana, jangan cuma bangga bilang, "Saya disiplin kok," gitu kan. Tapi, tanyakan ke diri sendiri, disiplin terhadap apa, kan. Kalau tidak ada aturannya, ya itu sama aja jalan di tempat. Seperti itu ya, Om Yaf, ya. Kemudian ada pesan untuk teman-teman yang mungkin masih skeptis dengan AI, bahkan, masih skeptis, "Ah, emang bener, robot, racikan Om GF seperti Betul. itu?" Gitu. Saya memahami lah ya, banyak orang yang skeptis banget dengan robot. Kenapa? Karena banyaknya kasus-kasus robot trading yang beberapa waktu yang lalu. Tapi menurut saya ini bagus banget gebrakan dari pemerintah ya. Dari tahun 2023 itu setelah kasus robot-robot trading kemarin, itu banyak banget akhirnya, banyak akhirnya
pemerintah ya, pemerintah akhirnya membuat sebuah regulasi tentang robot, bahwa siapa sih orang yang boleh, menjual robot, siapa kemudian orang yang, boleh memberikan edukasi. Ini kan gebrakan menurut saya dari pemerintah. Sekalipun hari ini masih belum berjalan dengan baik, tapi saya pikir itu sudah sesuatu kemajuan lah. Kalau sebelumnya kan memang betul-betul belum ada regulasi tentang ini ya kan. Nah, kemudian yang kedua, mungkin skeptis tadi karena banyak juga robot-robot yang beredar. Kenapa? Ya itu tadi ya, backtest-nya nggak dalam, mungkin cuma 6 bulan, ya mungkin cuman hanya kondisi market normal, kemudian langsung forward test, kadang historinya 1 bulan. Makanya saya katakan ya wajar ketika, backtest-nya nggak dalam nih, mungkin 6 bulan ya wajar dong. Kalau kita backtest-nya, di kondisi market normal trending ekstrim, ya tentu kita lebih merasa aman kan, ya kan, merasa Betul. tenang karena semua kondisi sudah kita uji kan. Betul. Apalagi kalau backtest kita semakin panjang ya kan. Nah itulah yang saya lakukan. Kemudian forward test kita juga 1 tahun 9 bulan tanpa top up lah ya. Itu sangat menarik lah ya. Bahkan hari ini kalau ada teman-teman yang hari ini punya data seperti yang kita punya, 1 tahun 9 bulan tanpa top up itu keren menurut saya. Dan hari ini saya belum menemukan itu. Masih Om GF aja Iya, Mas? saya belum menemukan itu. Nah memang ada ya di MQ5. Kalau MQ5 tuh kan banyak yang menyajikan itu. Tapi lihat apakah algonya 100%. Nah itu dia. Nah, jangan sampai nanti algonya nggak 100%, bisa saja itu insert order. Jadi mungkin dia bilang ini trading-nya pakai EA, tapi nggak full EA, yang lainnya insert order. Tahu nggak insert order itu seperti apa? Jadi kayak diambilkan sama broker, apalagi broker-broker luar nih yang nakal ya, itu bisa diambilkan. Masukkan MQ5 dan ordernya kecil juga ya kan. Tapi masalahnya algonya nggak 100%. Kalau algonya nggak 100% lah ya, berarti bukan full EA dia, bukan full robot. Oke. Meskipun profitnya 5.000% ya kan, tapi kalau algonya nggak 100%, ya resiko juga. Beratnya bisa saja ada insert order di situ. Tapi yang kita punya 100%. Artinya tidak ada intervensi. Jadi MQ5 itu hati-hati ya kan, karena itu bisa saja akun dummy. Akun dummy itu kayak akun palsu tapi seperti real. Itu dibikinkan sama broker. Makanya jangan heran lah ya, banyak yang menawarkan robot di MQ5 itu karena algonya nggak 100%, katanya pakai robot segala macam, akhirnya apa? Nggak lama udah MC, margin call. Nah, kalau di kita ya betul-betul robotnya real, algonya 100%, reliabilitas sekarang 4 bar. Dan itu menurut saya udah bagus banget. Teman-teman yang paham tentang robot itu pasti paham lah ya kan. Oke. Tanpa top up loh ya. Iya, keren. Tanpa top up ya, 1 tahun 9 bulan tanpa top up loh ini. Adakah yang dihapus? Tanpa top up, kalau top up ini kita aduh was-was ya. Sebenarnya bisa lah ya, ini kalau yang robot saya itu, kita bisa bikin profitnya lebih besar. Tapi itu siap top up enggak? Kalau saya sebagai yang trading dengan dana besar ya, ya saya nggak mau kalau ada potensi top up agak beresiko ya. Memang profitnya agak besar, lumayan bisa, tapi kan ada potensi top up artinya kan nggak aman lah ya. Jadi begitu. Jadi Bapak merancang robot ini bagaimana, robot ini ya agar tidak ada potensi top up Iya, sebisa mungkin. sebisa Bahkan ada, drawdown-nya udah kelihatan. Kalau kita mau lebih aman nanti tinggal naikkan modalnya, gitu. Oke Bapak, terima kasih. Oke itu teman-teman, buat kalian yang masih struggling untuk menerapkan rule dalam trading, coba deh pertimbangkan teknologi seperti AI, tapi jangan sembarang juga buat memilih robot yang takutnya kena scam. Nah itu. Kalau teman-teman masih penasaran dengan AI-nya Om GF, AI di PT NTC, teman-teman bisa langsung kontak, admin PT NTC di WhatsApp atau media sosial Academy Trading Oil. Jangan lupa follow juga akun IG dan TikTok kami di Academy Trading Oil. Banyak konten edukasi yang, bakal bantu kalian menjadi, trader yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga memfollow media sosial Om GF, akun TikTok-nya Trader Oil Indonesia dan di Instagram Gibran Ferdiansyah. Saya pamit undur diri dan Om GF juga Oke. pamit undur diri. Sampai jumpa di, podcast atau selanjutnya. Ingat, trading itu bukan spekulasi. Salam trader sukses.